Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek tugas basis data kami. Next. Untuk anggota kelompoknya itu yang pertama ada Lutfiana Isnaini Latifa dengan NIM 231102165. Selanjutnya ada Gilbran Alvarias dengan NIM 231102267. Lanjut selanjutnya ada saya sendiri Sahrul Ramadhani dengan NIM 231102261. Next. Untuk soalnya itu mengenai Warmindo merupakan sebuah franchise multinasional yang mempopulerkan Warmindo ke berbagai negara di dunia. Dalam memperlancar jalannya operasional, Warmindo akan mengintegrasi sistem stok, inventory, dan pembayaran yang berada di seluruh belahan dunia. Warmindo telah beroperasi di beberapa negara di dunia, dan setiap negara dapat memiliki lebih dari satu Warmindo, di mana setiap Warmindo memiliki satu supplier untuk setiap negara yang melayani supply ke semua Warmindo di satu negara tersebut. Pembayaran supplier menggunakan satu visa untuk membayar ke masing-masing visa gateway supplier. Next. Untuk sistem pengolahan keuangan juga terpusat di mana setiap Warmindo dalam satu negara akan terkoneksi ke satu rekening di setiap negara untuk kembali ke operasional di Warmindo negara tersebut. Kantor pusat Warmindo di Indonesia akan melakukan pengambilan data rekening dan setiap negara untuk dikonversikan ke dashboard kantor pusat dengan mata uang IDR. Next. Oh ya, untuk entitasnya itu ada negara, ID negara, Warmindo, ID Warmindo, terus mata uang, ID mata uang, akun bank, ada ID akun, detail supplier, ada ID detail supplier, terus supplier, ada ID supplier, sertifikasi, ada ID sertifikasi, produk, ada ID produk, laporan, ada ID laporan, pembayaran, ada ID pembayaran, detail pembayaran, ada ID detail pembayaran. Next. Selanjutnya ada relasi. Yang pertama itu negara ke Warmindo. Relasi satu negara memiliki banyak Warmindo atau one to many. Kunci relasi ID negara sebagai primary key di tabel negara dan sebagai foreign key di tabel Warmindo. Yang kedua tuh ada mata uang ke Warmindo. Satu mata uang dapat digunakan oleh banyak Warmindo yang biasa disebut one to many. Untuk kunci relasinya ID mata uang sebagai primary key di tabel mata uang dan sebagai foreign key di tabel Warmindo. Yang ketiga ada Warmindo ke akun bank. Relasinya satu Warmindo dapat memiliki banyak akun bank. Untuk kunci relasinya itu ada ID akun sebagai primary key di tabel akun bank dan sebagai foreign key di tabel Warmindo. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gilbran. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Sarul, ya yang ini langsung relasi detail supplier relasi setiap detail supplier terkait dengan satu supplier one to one. Kunci relasinya ID detail supplier sebagai primary key di tabel detail supplier dan sebagai foreign key di detail supplier. 5 supplier atau sertifikasi. Relasinya satu supplier dapat memiliki banyak sertifikasi one to many. Kunci relasinya ID sertifikasi sebagai primary key di tabel sertifikasi dan sebagai foreign key di tabel supplier. Nomor 6, supplier produk. Relasinya, satu supplier dapat menyediakan banyak produk one to many. Kunci relasinya, ID produk sebagai primary key di tabel produk dan sebagai foreign key di tabel supplier. Next. Yang ketujuh ada Warmindo, laporan. Relasinya satu Warmindo dapat memiliki banyak laporan one to many. Kunci relasinya ID laporan sebagai primary key di tabel laporan dan sebagai foreign key di tabel Warmindo. Pembayaran ke laporan, relasinya satu pembayaran terkait dengan satu laporan one to many. Kunci relasinya ID pembayaran sebagai primary key di tabel pembayaran dan sebagai foreign key di tabel laporan. Yang ke-9 ada detail pembayaran ke pembayaran. Relasinya satu pembayaran memiliki banyak detail pembayaran one to many.
kunci relasinya ID detail pembayaran sebagai primary key di tabel detail pembayaran dan sebagai foreign key di tabel pembayaran. Next. Nah, ini tabel IRD-nya bisa dilihat. Bisa tahu bisa di zoom. Nah, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfiana untuk membacakan Excel-nya. Selanjutnya ada tabel normalisasi abnormal, yaitu tabel abnormal adalah data yang belum terstruktur dengan baik. Semua informasi digabungkan dalam satu tabel besar tanpa pengaturan yang efisien. Pada tahap ini kita menggabungkan berbagai entitas seperti Warmindo, negara, supplier, produk, pembayaran, dan sertifikasi dalam satu tabel. Tabelnya seperti ini. Kemudian ada normalisasi ke 1NF. Tabel 1NF memastikan bahwa setiap kolom berisi nilai atomik, tidak ada grup berulang atau array, dan setiap baris memiliki kunci utama yang unik. Pada tahap ini kita menghapus grup berulang, misalnya jika ada informasi kontak atau alamat yang berulang, atau satu supplier, kita pisahkan ke baris yang berbeda, atau menjaga agar setiap kolom hanya berisi satu nilai. Dengan contoh tabel seperti berikut. Kemudian ada normalisasi 2NF. Tabel 2NF memenuhi 1NF dari menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial terjadi ketika atribut non-primer bergantung hanya sebagian pada kunci utama, bukan seluruh kunci utama. Tabel Warmindo, contohnya seperti tabel Warmindo hanya ID Warmindo, nama Warmindo, dan alamat. Kemudian ada tabel tabel 3NF. Tabel 3NF yaitu tabel yang memenuhi 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut non-primer bergantung pada atribut non-primer lainnya, bukan hanya pada kunci utama. Misalnya dalam tabel produk, kita memiliki informasi kategori produk yang bergantung pada nama produk yang bergantung pada ID produk. Dalam 3NF, kita memindahkan kategori produk ke tabel terpisah untuk menghindari ketergantungan transitif. Selanjutnya, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk kesimpulannya yaitu struktur basis data ini dirancang secara terorganisasi dengan hubungan antar tabel yang jelas untuk mendukung pengelola data secara efisien. Relasi utama melibatkan entitas seperti Warmindo, negara, supplier, produk, dan pembayaran yang dihubungkan melalui foreign key untuk menjaga integritas data. Desain ini mendukung kebutuhan operasional bisnis termasuk manajemen keuangan, pemasok, dan produk dengan meminimalkan redundasi data dengan struktur yang terintegrasi dan fleksibel. Sistem ini dapat diandalkan dan mudah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.